Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, pertama saya mengucapkan selamat kepada anak-anak sekalian dan juga orang tua yang sudah masuk di keluarga besar SMA Negeri 4 Cimahi. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Cimahi A.T. Pancaroba ingin menjelaskan kepada Ananda sekalian untuk kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, ada beberapa materi yang harus disampaikan untuk bekal kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang cerdas, terdidik, soleh dan soleha. Adapun materi yang akan diberikan oleh tim kami, guru, dan instansi terkait kaitannya dengan PLS, pertama adalah sekolah ramah anak. Artinya bahwa sekolah harus mampu menjadikan anak-anak dan keluarga besar SMA Negeri 4 Cimahi punya nilai-nilai keramahan, baik dari personal guru, kemudian pegawai, terlebih anak-anakku sekalian. Yang kedua, ada penguatan pendidikan karakter. Ini penting diberikan pada anak sekalian untuk menjadikan bahwa kita sebagai bangsa yang besar harus punya karakter yang kuat, karakter bangsa yang jujur, punya integritas, dan yang lainnya. Kemudian materi berikutnya adalah materi tentang narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Anda sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa negara kita yang begitu luas, masyarakatnya banyak, sangat rentan dengan hal-hal yang menyangkut masalah narkoba. Narkoba bukan milik sekelompok masyarakat tingkat usia tertentu, tapi sudah merambah ke tingkat pendidikan menengah, bahkan mungkin dasar. Untuk itu penting sekali untuk diterangkan pada kalian semua betapa bahayanya kita sudah masuk ke ranah narkoba dan sejenisnya. Kemudian materi berikutnya adalah sadar hukum. Kita harus belajar dari dini bahwa kita punya hukum yang bisa mengayomi semua lapisan masyarakat. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar hukum, karena segala perbuatan sekecil apapun yang melanggar, kita akan berhadapan dengan hukum. Artinya, ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang kira-kira menyebabkan orang lain dirugikan, institusi dirugikan, bahkan pada tataran negara yang kita cintai, maka kita harus selalu berpikir bahwa kita punya aturan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang berikutnya adalah materi budaya hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan. Kita tahu bahwa hidup sehat, bersih, indah di sekolah SMA Negeri 4 yang kita cintai bukan hanya sebatas slogan, bukan hanya sebatas karena dinilai, lebih kepada habit, lebih kepada kebiasaan bahwa kita itu harus hidup sehat, kemudian hidup bersih dan indah di lingkungan sekolah. Dan insya Allah SMA Negeri 4 sudah memberikan contoh kepada semuanya bahwa SMA Negeri 4 adalah sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman. Bisa dibuktikan suatu saat, mudah-mudahan secepatnya kita belajar luring, kita bisa melihat bagaimana SMA Negeri 4 Cimahi menata sekolah bersih, sehat, dan nyaman. Ditambah dalam situasi pandemi COVID yang belum mereda, kita sudah menyiapkan segala protokol kesehatan mulai dari awal masuk sampai kita pulang. Dan insya Allah segala sesuatunya sudah disiapkan. Suatu saat kita bisa belajar dan mengajar guru-gurunya secara nyaman. Dan jangan lupa, hal yang penting, protokol kesehatan harus dilakukan oleh kita. Mulai dari keluar rumah dengan memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan sebelum melakukan hal-hal yang lain, terutama ketika kita mau makan, kemudian dengan berhadapan dengan orang lain. Dan jangan lupa juga bahwa masker harus selalu dikontrol, idealnya setiap 4 jam sekali harus diganti. Dan sekali lagi, cuci tangan setiap saat bila perlu kita lakukan. Kemudian, pendidikan kewirausahaan.
Anak-anakku sekalian, fenomena sekarang, betapa kewirausahaan itu harus ditingkatkan. Ini adalah amanah daripada pemerintah bahwa sekolah melalui institusi, kemudian saya sebagai kepala sekolah harus mampu menjadikan bahwa kita punya jiwa-jiwa wirausaha. Kita contohkan, kita betapa sulit mencari pekerjaan untuk sekarang, terlebih dalam masa pandemi. Orang bisa bekerja seharian bahkan lembur. Sekarang dikurangi jamnya, kemudian gajinya akan berkurang. Bahkan karena kondisi sekarang, bisa jadi orang bekerja diberhentikan. Ada sesuatu yang harus kita pikirkan dari sekolah khususnya, anak-anak sekalian, sekolah harus mampu menjadikan kalian punya jiwa wirausaha. Contoh kasus yang kecil. Pernahkah kalian melihat seorang ibu rumah tangga, kemudian dia punya keterampilan yang walau hanya sedikit membuat sesuatu, makanan, kemudian dia tahu sedikit tentang IT, kemudian dia media sosial, ternyata alhasil banyak orang datang memesan, dan itu merupakan sebuah kekuatan menjadikan keluarga itu kuat secara ekonomi. Kemudian bayangkan kalau sekolah membuat sebuah program kewirausahaan yang sudah diprogramkan, mulai dari personal gurunya, kemudian materinya, tempatnya, fasilitasnya. Saya informasikan pada anak-anak sekalian, SMA Negeri 4 Cimahi tahun ini mempunyai lab pendidikan kewirausahaan yang berada di belakang sekolah. Tempatnya luas. Di situ kami buat satu ruangan pertama khusus untuk bagaimana cara mengolah minuman, misalnya jus dan sejenisnya. Kemudian dapur yang kedua adalah bagaimana kita membuat makanan yang sifatnya etnik kedaerahan, bisa Padang, bisa Sunda, bisa mana saja makanan itu. Kemudian dapur ketiga adalah khusus untuk bagaimana cara membuat makanan khas Asia. Bahkan yang terakhir adalah bagaimana cara membuat makanan Eropa. Sehingga nanti kita, semua siswa punya keterampilan tersebut. Suatu saat hidup di masyarakat, kita bisa mengembangkannya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan anti korupsi. Negara bisa bangkrut karena korupsi yang merajalela. Dari sekarang, biasakan hidup jujur, mulai dari kita bekerja secara jujur, disiplin. Kita melakukan sesuatu bukan karena diawasi orang, karena kita tahu yang mengawasi adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah jujur dari sekarang, karena bangsa ini akan kerdil ketika yang membawa bangsa ini dibawa oleh orang-orang yang tidak jujur. Bahkan bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan maju kalau dibawa oleh orang-orang yang jujur dan punya integritas. Kemudian materi yang lainnya adalah ekstrakurikuler. Ini tentu saja lebih kepada ekspos bahwa SMA Negeri 4 Cimahi banyak ekstrakurikuler yang bisa dipilih. Macam-macam, ada sekitar 20-21 ekskul. Silahkan Anda pilih salah satunya dengan maksud, dengan tujuan, selain kita harus pintar secara akademis, barangkali kita bisa mengembangkan kecerdasan yang lain sesuai dengan minatnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah peningkatan pemahaman ideologi Pancasila. Anak-anak sekalian, bangsa Indonesia negara yang sangat besar diikat oleh sebuah aturan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Ini adalah sebuah warisan yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang sudah meletakkan Pancasila bisa menaungi bangsa dari Sabang sampai Merauke. Artinya bahwa kita sepakat Pancasila adalah alat pemersatu bangsa yang harus kita jaga. Dan kemudian yang berikutnya adalah kepramukaan. Kepramukaan adalah sesuatu yang wajib dilakukan di setiap sekolah. Karena pramuka adalah sebuah kegiatan yang memang multi keterampilan. Pramuka di sananya ada kreativitasnya, ada permainannya, ada disiplinnya, ada pengetahuannya. Boleh jadi saya katakan salah satu kegiatan ekskul yang multi keterampilan adalah pramuka. Percaya atau tidak percaya, banyak orang-orang yang besar di negara kita itu lahir dari orang-orang yang dulunya pernah aktif di pramuka. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan. Suatu saat kalian akan memangku jabatan, akan memangku sebuah katakanlah institusi,
bahkan perusahaan yang harus dipimpin oleh kalian. Belajarlah dari sekarang bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, yaitu pemimpin adalah seorang yang harus bisa menguasai, artinya pemimpin harus bisa mempengaruhi, kemudian menggali potensi anak buah, kemudian bahkan mengembangkan potensi anak buah, sehingga suatu saat kita akan menjadi besar, menjadi seorang pemimpin. Itulah diantaranya materi-materi akan disampaikan oleh petugas yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat, kalian sudah masuk di keluarga besar SMA Negeri 4 Cimahi. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Salam terakhir buat Bapak Ibu kalian. Salam hormat dari keluarga besar SMA Negeri 4 Cimahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.